Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Misaro Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai peluang untuk formasi P3K periode 2 tahun 2024. Benarkah bahwa untuk formasi periode 2 ini adalah memiliki peluang yang sangat kecil? Dan bagaimanakah informasi selengkapnya teman-teman? Silakan simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini sebelum kita menjelaskan bagaimana alasan kenapa untuk formasi P3K periode 2 tahun 2024 ini memiliki peluang yang sangat kecil bagi seluruh pelamar, baik itu tenaga guru, tenaga teknis dan juga tenaga kesehatan, maka di sini saya akan menjelaskan atau membagikan dulu informasi yang telah disampaikan oleh masing-masing daerah. Di sini kita mengambil contoh yaitu Kabupaten Nias Utara. Di sini daerah tersebut telah memberikan pengumuman kepada seluruh calon pelamar yaitu tentang seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara periode 2 tahun anggaran 2024. Jadi di sini bahwa benar untuk masing-masing daerah telah menyampaikan informasi atau pengumuman tentang pembukaan formasi P3K untuk periode kedua, di mana pada periode pertama kemarin teman-teman sudah selesai pendaftaran, bahkan untuk seleksi administrasi sudah keluar hasilnya. Nah, sekarang untuk periode 2 telah dibuka teman-teman, dan di sini kita akan melihat jadwalnya masing-masing mulai dari pengumuman seleksi, kemudian batas pendaftaran dan persyaratan lainnya teman-teman. Kita langsung pada jadwalnya dulu ya teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan. Pertama adalah jadwal seleksi. Katanya bahwa untuk pertama itu pengumuman seleksi dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 30 November 2024. Artinya di dalam tanggal ini teman-teman bahwa setiap daerah yang menyelenggarakan atau membuka formasi P3K untuk periode 2 tahun anggaran 2024 akan diberikan kesempatan menyampaikan pengumuman seleksi itu mulai dari tanggal 1 hingga 30 November 2024. Kemudian adalah pendaftaran seleksi itu diberikan kesempatan mulai dari tanggal 17 November hingga 31 Desember 2024. Nah, jadi kepada calon pelamar silakan nanti mendaftar mulai dari tanggal 17 hingga 31 Desember 2024. Setelah itu ada seleksi administrasi, artinya seluruh berkas yang telah dikirimkan itu diseleksi keabsahannya apakah benar itu mulai dari tanggal 16 Desember hingga 3 Februari 2025. Jadi ini teman-teman lumayan lama sekali, artinya teman-teman itu nanti sampai di bulan Februari masih belum seleksi ya teman-teman ya, belum mengikuti seleksi. Kemudian di sini ada nanti pengumuman hasil seleksi itu disampaikan di tanggal 4 hingga 18 Februari 2025. Kemudian ada juga masa sanggah dan juga jawab sanggah teman-teman, ini semua jadwalnya. Setelah itu kita masuk pada di sini ya teman-teman ya, langsung pada jadwal seleksi kompetensi. Jadi diperkirakan nanti seleksi kompetensi itu dilaksanakan mulai dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025. Nah, sekarang teman-teman di sini kita sudah membagikan ya jadwal seleksinya mulai dari kegiatan pertama hingga 16, di mana kegiatan terakhir itu adalah usul penetapan NIK-nya itu dari tanggal 1 hingga 31 Juli 2025. Nah, sekarang kita sudah sah teman-temannya bahwa periode kedua itu sudah dibuka oleh masing-masing daerah. Nah, sekarang kita kembali pada topik kita, di mana pada periode kedua ini sebenarnya teman-teman ini memiliki peluang yang sangat kecil untuk bisa mendaftar, apalagi untuk peluang untuk bisa lulus teman-teman ya, karena tadi sudah dibuka periode pertama. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa alasannya dan bagaimanakah sebenarnya sistemnya, kenapa bisa peluangnya itu sangat kecil. Di sini teman-teman saya sudah membuat sebuah file yang berisi tentang penjelasan kenapa peluang untuk formasi P3K periode kedua ini memiliki peluang yang sangat kecil.
Ini benar teman-teman, ini sangat kecil peluangnya berdasarkan juga informasi yang telah dibagikan oleh masing-masing daerah. Pertama dulu alasannya di sini ya teman-teman, kita melihat di sini untuk formasi tahun 2024 ini P3K itu dibagi dua periode, yaitu periode pertama dan periode kedua. Nah, periode pertama ini teman-teman sudah berjalan. Nah, jadi di sini kita mengambil contoh ya teman-teman, sehingga nanti dari contoh ini, dari kasus seperti ini kita bisa melihat bahwa itu memang kecil, peluang itu memang masuk akal teman-teman. Yang pertama bahwa misalnya jumlah formasi itu 10. Ya, misalnya daerah membuka formasi itu jumlah 10, artinya 10 dibutuhkan. Sementara jumlah pelamar di formasi tersebut adalah 5 orang. Nah, jadi dari sini teman-teman kita bisa melihat bahwa masih ada tersisa 5 formasi lagi yang harus diisi sebenarnya oleh calon pelamar. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya ada nanti sisa formasi tersebut, maka pada periode kedua nanti ada istilah buka formasi. Mengapa dia membuka formasi teman-teman? Karena di sini masih membutuhkan 5 formasi lagi. Karena daerah ini membuka 10, sementara yang melamar hanya 5 orang teman-teman. Berarti masih tersisa 5 orang lagi. Makanya nanti daerah ini atau formasi ini diberikan kesempatan dibuka pada periode kedua teman-teman. Sehingga pelamar bisa melamar pada formasi tersebut. Nah, jadi ini untuk kasus pertama. Kemudian untuk kasus kedua, misalnya jumlah formasi itu 10, sementara jumlah yang melamar itu adalah 15. Nah, jadi kalau kita melihat ini sebenarnya jumlah pelamar itu sudah melebihi daripada jumlah formasi sebenarnya yang dibutuhkan teman-teman. Karena yang melamar 15, sementara jumlah formasi yang dibutuhkan hanya 10. Berarti kelebihan 5 ya teman-teman ya. Nah, sehingga di sini pada periode kedua itu tutup formasi teman-teman. Artinya formasi di jabatan ini tidak dibuka pada periode kedua teman-teman. Karena di sini sudah penuh pada periode pertama. Makanya di sini kita bisa melihat atau kita bisa mengatakan bahwa untuk formasi P3K periode kedua itu tahun 2024 itu memiliki peluang yang sangat kecil. Bagaimana kalau misalnya pada periode pertama itu seluruh formasi jabatan itu sudah dilamar, bahkan jumlah pelamarnya melebihi dari jumlah formasi yang dibuka teman-teman. Maka nanti bisa kita prediksi bahwa di daerah tersebut pada periode kedua itu tidak ada formasi yang dibuka teman-teman. Makanya teman-teman di sini melalui video ini kita bisa memahami ya bahwa untuk periode kedua ini memiliki peluang yang sangat kecil. Nah, jadi seperti itu saja informasi yang bisa kita sampaikan melalui video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.